Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak minta untuk satu orang memimpin doa. Silahkan untuk dipimpin doanya untuk memulai pembelajaran hari ini. Ya, apa kabarnya? Kok kurang semangat? Apa kabarnya? Ya, ya. Siapa yang tidak hadir? Robi sama Satria. Apa keterangannya? Sakit ya. Semoga si Robi dan yang hadir karena sakit kita doakan biar cepat sembuh, biar ketemu dengan kita semuanya ya. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Dimohon semuanya untuk berdiri. Berdiri tegak ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Untuk pertemuan hari ini ya, kita akan ke materi yaitu tentang kebugaran jasmani ya. Kebugaran jasmani ya. Jadi dari kebugaran jasmani itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kalian semuanya ya, atau oleh peserta didik. Ya, tujuan pembelajarannya adalah ada 6 tujuan pembelajaran yang harus diselesaikan atau yang harus diikuti oleh peserta didik. Yang nomor pertama adalah peserta didik mampu memahami aktivitas kebugaran jasmani terkait kesehatan sesuai potensi peserta didik. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan latihan pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan, mempraktekkan latihan kekuatan otot lengan, perut, punggung, dan tungkai ataupun kaki. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktekkan pengukuran kekuatan otot lengan, perut, punggung, dan tungkai atau kaki secara sederhana. Yang nomor 4, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk aktivitas gerak kekuatan otot lengan, perut, punggung, dan tungkai ataupun kaki sesuai potensi peserta didik. Yang nomor 5, peserta didik mampu menganalisis prosedur aktivitas gerak kekuatan otot lengan, perut, punggung, dan tungkai sesuai potensi dan kreativitas peserta didik. Dan nomor 6, peserta didik mampu menunjukkan sikap berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, gotong royong, bernalar, kritis, dan kreatif. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran dari materi kebugaran jasmani yang harus diselesaikan di untuk kalian. Seterusnya adalah yang kedua adalah jenis penilaian. Nah, untuk materi ini ada 2 penilaian yang akan Bapak lihat ya, ataupun yang akan Bapak nilai. Yang pertama adalah asesmen formatif. Ya, asesmen formatif nanti ini diambil penilaiannya adalah dari peserta didik mengerjakan LKPD. Nanti Bapak akan bagikan LKPD ya.
bagikan kelompok, nanti diskusikan dengan kelompoknya. Ya. Terus yang kedua adalah asesmen sumatif. Ya, asesmen sumatif itu adalah penilaiannya adalah peserta didik menilai praktek teman sejawat atau per assessment. Ya, nanti mempraktekkan sambil menilai teman sendiri. Ya, itu. Jadi ada dua jenis penilaian. Terus yang selanjutnya adalah, nah, ada pertanyaan. Apa yang kamu ketahui tentang kebugaran jasmani? Ada yang tahu kebugaran jasmani itu apa? Hah? Sehat. Apalagi? Bugar. Apalagi? Segar. Apa? Fisik. Ya, ya. Jadi kebugaran jasmani adalah, nah itu, kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya atau dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan yang berarti. Ya, bagus atau belum sih? Ya, nah ada cara untuk melakukan pengetesan atau melakukan apa namanya? Menilai kebugaran jasmani dalam diri kalian. Ya, salah satunya adalah dengan cara latihan kekuatan otot. Ya, latihan kekuatan otot. Nah, di sini ada bentuk-bentuk latihan kekuatan otot. Ada 4 latihan. Nah, ini yang akan nanti kalian praktekkan. Ya, ada 4 gerakan. Yang pertama adalah aktivitas latihan kekuatan otot lengan. Ya, untuk melatih otot lengan. Itu gerakannya dia menggunakan gerakan push up. Yang kedua, aktivitas latihan kekuatan otot perut untuk melatih otot perut. Ya, yang perut-perutnya buncit-buncit biar bisa yang kotak-kotak gitu ya. Itu bisa menggunakan latihan sit up ya. Terus yang ketiga adalah aktivitas latihan kekuatan otot punggung. Ya, untuk melatih otot punggung. Ya, itu adalah gerakannya menggunakan back up. Ya, yang terakhir adalah aktivitas latihan kekuatan otot kaki atau tungkai. Ya, itu adalah dengan cara naik turun bangku atau naik turun tangga. Nah, dari 4 gerakan ini atau bentuk latihan ini, nah ini yang akan kalian praktekkan nanti. Ya, nanti kita setelah di sini nanti kita ke lapangan kita praktekkan bersama-sama. Ya, jadi ada yang menilai dan ada yang mau praktekkan. Ya. Nah, di sini ada contoh gerakan latihan kekuatan otot. Nih, gerakan yang pertama adalah gerakan push up untuk laki-laki. Ya, gerakannya adalah seperti ada di video. Ini gerakan lambatnya, ya. Tuh, jadi badannya tuh diangkat berbarengan, lurus, ya. Yang bekerja adalah lengan, otot lengannya, tangan, ya. Bersama-sama melihat gerakan-gerakannya. Nah, sekarang akan Bapak bagikan LKPD, ya. Sebelum Bapak bagikan LKPD, Bapak akan membagi kelompok, ya. Kelompok ada, jadi ada 3 kelompok, ya. Nanti dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Yang pertama adalah gaya belajar video teori, yang kedua adalah gaya visual, dan gaya ketiga adalah gaya kinestetik. Ya, nanti gaya video gaya audio teori, nanti Bapak kalian bisa mencari informasi atau bisa melihat dari video. Ya. Terus yang kedua adalah gaya belajar dengan cara visual. Nanti Bapak bagikan gambar. Nanti kalian bisa menganalisis, berdiskusi dengan kelompoknya, memecahkan masalah nanti permasalahannya apa. Terus yang ketiga dan kelompok 4, Bapak nanti di gaya belajar kinestetik, bisa melihat dari gambar ataupun bisa melihat dari buku cetak. Ya, Bapak bagikan LKPD-nya dulu.
pelajari. Nah, ini dari nomor 1, gerakan apa tadi? Sit up, push up itu. Ini ada gambarnya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya, gerakannya itu bagaimana, gerakan awal, kedua, dan akhirnya bagaimana. Ya, silakan didiskusikan. Ini boleh ya, kinestetik ya. Jadi kinestetik itu bisa melihat dari ini ataupun bisa melihat dari gambar. Oke? Ya, gitu. Yang sini juga ya boleh ya. Ini adalah kinestetik, gaya belajar kinestetik ya. Kalian bisa melihat dari buku cetak ya, ataupun dengan gambar ini. Jadi kalian diskusikan apa sih gerakan sit up, bagaimana sih dari gerakan awal sampai gerakan akhir. Gitu ya. Ya, silakan dikerjakan, yang lain dibantu. Ya. Yuk. Ya. Jadi kekuatan untuk melatih kekuatan otot perut itu adalah sit up ya. Jadi gerakannya seperti apa? Dari awal, gerakan awal. Nomor 4. Ya. Nomor 4 tadi gerakannya ada apa? Gerakannya adalah naik turun bangku atau naik turun tangga. Ya, di situ dilihat di buku cetaknya ya. Siap. Ya, silakan salah satu untuk membacakan hasilnya. Ya, berdiri. Ya. Ya. Salam, perkenalkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya dibaca. Nah, itu. Lengan yang kuat membantu Anda untuk lebih efektif melakukan berbagai aktivitas. Ada banyak cara yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kekuatan lengan, seperti misalnya gerakan weight cut dan push up. Bagaimana cara melakukan push up yang baik dan benar? 1. Posisi awal. Mulai dengan posisi tengkorak, dada dan perut menyentuh lantai. 2. Posisi tangan. Letakkan telapak tangan di lantai sedikit lebih lebar dari bahu. 3. Posisi kaki. Luruskan kaki ke belakang, ujung jari menyentuh lantai dan kaki selebar pinggul. Gerakan tangan. Angkat tangan tubuh secara perlahan menggunakan alat lengan sembari menghembuskan nafas. Gerakan turun. Turunkan tubuh kembali ke posisi semula secara perlahan sambil menarik nafas. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Ya. Tuh, cukup. Ya, itu adalah hasil dari diskusi dari kelompok 1. Ada pertanyaan? Oh, silakan berdiri. Ya. Ada yang bisa menjawab? Ya. Tadi ada pertanyaan. Kemarin melakukan gerakan kekuatan otot lengan, perut, punggung, ya. Dia sehabis melakukan itu badan terasa pegal-pegal. Ya, ada yang bisa menjelaskan? Dari kelompok 1 bisa? 48 jam ke depan. Inilah mengapa biasanya Anda baru akan merasakan badan sakit pada keesokan harinya atau berjam-jam setelah hari olahraga. Saat mengalami DOMS, gerakan olahraga membuat serabut otot pecah. Otot akan beradaptasi untuk memperbaiki serabut tersebut menjadi lebih kuat. Ya, cukup? Cukup. Ya, beri aplaus lagi. Ya. Jadi itu, ya. Kenapa sih badan itu kalau habis olahraga atau melakukan gerakan yang belum pernah digerakkan, itu badan-badan terasa pegal. Ya itu tadi, karena otot kalian itu belum pernah dilatih. Ya, silakan keluar dengan tertib. Ya, dari kelompok 1 dulu tertib. Yang nanti langsung baris di aula. Yang perempuan nanti sebelah kanan, yang laki-laki sebelah kiri. Ya,
Tuh, silakan untuk kelompok 1 dulu, silakan dengan tertib. Silakan untuk melakukan pemanasan statis dari otot leher sampai dengan otot kaki, ya. Jadi silakan gerakan bareng-bareng, hitung bersama-sama. Ya, tangan. Tarik sikunya ke belakang. Lima, enam, tujuh, delapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengokkan ke kanan dulu. Mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ya, patahkan ke kanan. Mulai. 1, 2, 5, 6. 1, 5, 6, 7, 8. Turun ke persendian bahu, ya. Tangan di depan dada, ya, buka tutup. Ya, lihatin dulu. 1, 2, 3, 4. Ya, pada saat membuka lengannya itu lurus. Ya, polkan sampai di otot dada sini berasa menarik, ya. Yuk kita mulai hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kita ke letter L. Permainan adalah cacing dan capung. Ya, cacing dan capung. Cara bermainnya adalah kalau Bapak sebutkan cacing, kamu lompatnya ke kiri. Ya, ke kiri. Kiri mana kirimu? Nah, ya. Kalau cacing kiri. Kalau capung, nah, ya, Bapak ulang lagi. Kalau cacing, kalau capung, oke, siap. Konsentrasi. Kita tes konsentrasinya bagaimana. Ya, siap. Capung. Nah, capung. Cacing, capung, capung, cacing, cacing, capung, cacing, capung. 4 gerak. Nah, kalian sudah melaksanakan pemanasan, ya. Habis pemanasan nanti kalian akan menggerakkan hasil diskusi dari kelompok tadi, ya, dari 4 gerakan. Push up, sit up, back up, dan naik turun tangga atau naik turun bangku, ya. Nah, ada yang bisa mempraktekkan cara melakukan push up? Ya, silakan. Ya, gerakan push up. Ya, 1, 2, 3. Oke, ya. Ini tadi adalah cara melakukan push up versi laki-laki. Ada yang bisa mempraktekkan atau mendemonstrasikan push up perempuan? Ayo, silakan. Ya, ya. Kalau perempuan adalah tumpuannya adalah menggunakan lutut. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke, cukup. Ya, jadi gerakan push up untuk perempuan adalah seperti itu. Yang gerakan yang kedua apa tadi? Sit up untuk melatih otot perut. Ada yang bisa mendemonstrasikan? Ya, silakan. Untuk gerakan sit up. Ya, gerakan sit up. Ya, gerakan sit up. Jadi tidur telentang, kakinya ditekuk, ya. Yuk, 1, 2, 3. Oke, ya. Tuh.
Cara dilakukan untuk sit up. Yang ketiga adalah gerakan back up untuk melatih otot punggung. Ya, ada yang bisa mendemonstrasikan? Ya. Ya, Bapak pegangin. Ya, 1, 2, 3. Nah, ya, gerakan back up. Ya, terus yang ketiga adalah gerakan naik turun tangga atau menarik apa? Naik turun bangku. Ada yang bisa mempraktekkan? Ada. Oh, Bapak perlu bangku. Minta tolong Bapak ambilkan bangku 1. Ya. Sini aja, sini nanti. Ya. Ya, silakan taruh sini. Nah, hadapnya ke samping aja, kamu dari sini saja. Nah, biar semuanya kelihatan. Ya, silakan. Cara melakukan. Yuk. 2, 1. Ya, lagi. 2, 3. Ya, itu adalah cara melakukan melatih otot kaki atau tummy dengan cara malah naik turun bangku ataupun nanti bisa menggunakan memanfaatkan tangga. Ya, itu bisa menggunakan tangga sama aja ya. Jadi hitungan 1 itu adalah pada saat turun di lantai, kedua kaki turun di lantai ya. Terus step 2 ya, badan itu harus tegak ya. Paham? 60 detik ya, siap. Persiapan semuanya. Nanti dulu. Hitungan dari Bapak. Siap semuanya. Yuk. Mulai. Yo, bareng ayo gerakannya. Nah, jangan melihat-melihat. Ayo. Yo. Pinggangnya juga ikut, nggak cuma badannya. Nah, kayak ini ya. Yuk. 2, 3. Ayo, diusahakan biar otot perutnya sispek. Yuk. Angkat yang tinggi. Ayo angkat yang tinggi. Nah, ini bagus nih. Yuk. Terus tinggi. Ya, sip. Cukup. Oke. Yuk. Dihitung. Ya, sudah dapat hasilnya semua? Sudah, ya. Ada yang bisa presentasikan atau membacakan hasilnya satu orang? Yolanda?
Bisa berdiri? Nah, situ aja. Menilai siapa tadi? Ya. Baik sekali. Oke, siap. Terima kasih. Ya, yang untuk laki-laki. Ya, satu. Berdiri, bacakan hasilnya. Yuk, menilai siapa tadi? Lo kok bingung? Ya. Menilai siapa? Namanya siapa yang dinilai? Ya. Sempurna. Oke, cukup. Ya. Yo, ya. Jadi sampel 2 saja. Ya, jadi ada yang mendapatkan kategori sempurna. Ya, ada yang apa yang paling rendah itu? Kurang. Ya. Tuh. Dari gerakan 4 gerakan tadi, ya, dari 4 gerakan tadi, itu mana yang paling sulit untuk digerakkan? Hah? Back up, sit up, terus sit up. Ya, back up, sit up. Kalian baru pertama kali ini atau sebelumnya sudah pernah? Sudah pernah. Tapi masih kayak gitu juga, dapatnya berapa? Pernah dihitung enggak? Enggak pernah dihitung. Apa merasa berat untuk mengangkat tubuh kalian? Oh. Ya, berarti itu nanti ya. Itu kalau kalian terbiasa ya menggerakkan itu, ya pasti akan mendapatkan lebih banyak lah lagi. Nah, untuk kegiatan pembelajaran untuk apa namanya hari ini kebugaran jasmani. Ini adalah Nina baru apa namanya untuk melatih otot dari otot leher lagi, otot lengan, perut, punggung, dan kaki. Nah, untuk pertemuan berikutnya, ya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis ini berdiri. Berdiri semuanya. Ya. Berdiri. Itu hasilnya dikumpulkan. Sudah semuanya? Ya. Ya, siap gerak. Ya, tanpa penghormatan, balik kanan, bubar jalan.